allazi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Ini adalah sebuah ajaran agama Islam, terutama bagi kita yang menganut agama Islam. Sebenarnya membaca itu adalah suatu ibadah yang wajib. Kalau kita perhatikan dalam surat Iqra, bacalah itu ya, artinya dengan perintah sholat juga wajib dilaksanakan, perintah zakat begitu. Jadi dengan membaca ini kita akan mendapat suatu pelajaran atau ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya dengan belajar itu kita juga belajar tentang sejarah, di mana hampir setiap nabi atau pemimpin besar itu diingatkan akan sejarah masa lalu, sehingga dengan ingat sejarah masa lalu kita bisa memperbaiki atau mencari kehidupan yang lebih baik. Sekarang ini bulan September, tepatnya tanggal 9 September tahun 2013, di mana bulan September adalah masa-masa yang pernah membuat bangsa Indonesia ini mengalami krisis politik, terutama krisis politik, yaitu dibunuhnya sekitar 7 jenderal atau perwira tinggi di Angkatan Darat akibat pergeseran politik dari pemimpin presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno yang akhirnya jatuh ke Presiden Soeharto. Makanya bulan September ini kita perlu mewaspadai agar dengan mengingat sejarah masa lampau kita tidak mengulang lagi sejarah yang krusial itu. Mungkin ya dari dokumen Central Intelligence of America ini kita tahu ternyata bahwa penggulingan atau Presiden Soekarno sudah dirancang oleh agen rahasia Amerika atau Amerika sendiri, yang mana mereka mengutus agennya ke Indonesia untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Alasannya mengapa Presiden Soekarno digulingkan, kalau kita baca di sini, ya mungkin Amerika merasa ketakutan terhadap Indonesia karena ya terutama gerakan Presiden Soekarno yang berhasil memimpin gerakan non-blok yang tidak memihak kepada blok barat, yaitu Amerika dan sekutunya, maupun blok timur Rusia dan sekutunya. Dan setelah masuknya Rusia ke Indonesia yang akan menolong Indonesia dalam hal kesulitan ekonomi, ini juga menjadi pemicu mengapa Amerika tidak senang dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Akhirnya dikirimkanlah agen-agen rahasia Amerika untuk menggulingkan Soekarno dengan memasuki terutama angkatan darat atau militer. Setelah CIA masuk ke militer, CIA mendapat informasi yang lengkap tentang kekuatan militer Indonesia, sehingga CIA juga tahu ada sekitar 105.000 militer yang
terlibat dalam komunisme, sehingga militer ini, anggota-anggota militer ini menjadi sasaran untuk dibunuh oleh agen-agen Amerika. Dan akhirnya terjadilah peristiwa gerakan 30 September tahun 65 yang membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang semuanya itu dipersiapkan oleh Bung Karno untuk menggantikan kepemimpinan beliau, tapi ternyata gagal karena itu digagalkan oleh Amerika. Bahkan sampai sekarang pengaruh Amerika juga masih kuat terhadap pemerintahan Indonesia. Makanya Indonesia sulit sekali maju dan berkembang karena yaitu mungkin karena usianya yang masih terlalu muda dibanding Amerika yang sudah merdeka dari tahun 1770-an, dengan Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi pengalaman Indonesia masih sangat kurang kalau dipikir terhadap perbandingan waktu kemerdekaan. Namun dalam jangka 10 tahun itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Indonesia bisa menggebrak dunia dengan membentuk negara non-blok yang tidak menganut blok barat maupun blok timur. Ini sebaiknya perlu dibaca, terutama bagi para calon-calon pemimpin yang revolusioner yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Sebaiknya ini buku-buku ini sangat penting untuk dibaca dan dipelajari. Kronik Revolusi. Di bawah bendera revolusi. Di bawah bendera revolusi ini Bung Karno ternyata bercerita bahwa sebenarnya Bung Karno tidak ingin menjadi presiden, tapi ada seseorang yang nyeletuk pada waktu itu menjadikan Bung Karno sebagai presiden. Dan Bung Karno menyatakan, insya Allah demi menghargai ada beberapa orang itu. Akhirnya terorbitlah Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia ini. Dan masih banyak cerita-cerita atau sejarah yang perlu diketahui, yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita jadikan teladan, terutama perlu diteladani oleh para calon-calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian mungkin itu pesan-pesan dari saya. Saya sendiri belum membaca secara tuntas, namun ada hal-hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin Indonesia tidak menjadi negara yang lebih baik atau maju-maju karena pemimpin-pemimpinnya belum mempelajari tentang sejarah Indonesia ini mungkin ya. Saya sendiri kurang tahu apakah sudah tahu sejarah Indonesia atau belum. Kita nggak tahu. Buku-buku sejarah ini bisa Anda dapatkan di Indonesian Corner di Perpustakaan ITB Jalan Ganesha 10 Bandung.